warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk melengkapi UAS mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial yang bertemakan strategi bagian sumber daya manusia dalam menunjang kinerja positif bagi perusahaan. Pada video ini, saya mengambil study case yaitu pada PT Telkom Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari saksikan materi yang sudah saya buat beserta lampiran dari study case PT Telkom Indonesia. Strategi bagian sumber daya manusia dalam menunjang kinerja positif perusahaan. Slide pertama, kita akan membahas mengenai Let's play what is HR development. HR development atau pengembangan SDM dalam perusahaan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dengan tujuan menciptakan perubahan positif, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, kualitas produk, dan sikap kepemimpinan. Terdapat 5 langkah penting dalam penerapan strategi pengembangan SDM yang harus dilakukan oleh perusahaan, seperti pada layar berikut ini. Kemudian, pada slide kedua strategi SDM, kita akan membahas yaitu what is effective recruitment. Effective recruitment atau rekrutmen efektif adalah sebuah proses merekrut kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Tujuan rekrutmen efektif adalah mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang efektif dan waktu yang efisien. Terdapat 4 hal yang harus kita ketahui. Setelah itu, pada slide ketiga, kita akan membahas mengenai So, what is training and development pada strategi SDM dalam perusahaan? Training and development atau pelatihan dan pengembangan bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan untuk bekerja lebih efisien dan berkontribusi lebih besar pada organisasi atau perusahaan. Manfaat pelatihan dan pengembangan terdapat 5 manfaat. Selanjutnya, pada slide keempat, kita akan membahas Then, what is performance management pada strategi SDM dalam setiap perusahaan? Performance management atau manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim melalui penetapan tujuan, pemantauan, evaluasi, serta pemberian umpan balik dan dukungan. Terdapat 5 prinsip utama dalam manajemen kinerja pada perusahaan. Slide yang terakhir atau kelima, kita akan membahas mengenai lastly, what is meant by corporate culture pada setiap perusahaan. Corporate culture atau budaya perusahaan adalah suatu sistem nilai, kebiasaan, dan perilaku yang dapat diterima dan dipegang oleh anggota organisasi sebagai bagian dari identitas perusahaan. Terdapat 5 hal yang dapat membangun budaya kuat dalam perusahaan. Berikut akan ada lampiran mengenai study case PT Telkom Indonesia beserta company profile dan juga pengembangan strategi SDM pada PT Telkom Indonesia. Selamat menyaksikan. Welcome to Telkomsat, Indonesia's premier satellite service provider. As a subsidiary of PT Telkom Indonesia, we pride ourselves on serving the nation by enabling businesses in unserved and undeserved areas. Our strength lies in our extensive satellite network covering Indonesia and extending throughout Asia. We provide comprehensive and innovative solutions to ensure seamless communication for diverse industries. Our commitment to excellence
drives us to continually enhance our services, focusing on efficiency, innovation, and superior customer experience. Join us on our journey as we strive to become the leading satellite service provider in Asia-Pacific region, delivering limitless connectivity and discovering new horizons together. Mari kita ambil contoh PT Telkom Indonesia Tbk. Perusahaan ini terkenal dengan strategi sumber daya manusia atau SDM yang unggul, yang dapat berkontribusi besar terhadap kinerja positifnya. PT Telkom melakukan rekrutmen secara selektif untuk memastikan hanya talenta terbaik yang dapat bergabung. Selain itu, perusahaan ini secara rutin mengadakan pelatihan dan program pengembangan melalui Telkom Corporate University yang bertujuan membekali karyawan dengan keterampilan terkini. Manajemen kinerja di PT Telkom dilakukan secara berkala dengan sistem evaluasi yang transparan, memungkinkan setiap karyawan memahami pencapaian dan area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini mencakup umpan balik yang konstruktif, sehingga karyawan dapat terus mengembangkan keterampilan mereka. Selain itu, PT Telkom memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan untuk meningkatkan motivasi mereka. Kemudian, budaya perusahaan yang inklusif dan inovatif juga menjadi kunci kesuksesan PT Telkom. Lingkungan kerja yang inklusif memastikan bahwa setiap karyawan merasa dihargai dan didukung, tanpa memandang latar belakang mereka. Inovasi didorong di semua tingkat organisasi atau perusahaan, yang memungkinkan karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide baru dan solusi kreatif. Kombinasi dari manajemen kinerja yang efektif, penghargaan yang memotivasi, dan budaya perusahaan yang positif, inilah yang membuat PT Telkom mampu mempertahankan kinerja optimal dan terus berkembang di industri telekomunikasi. Kemudian sebagai penutup, saya akan melampirkan bagaimana PT Telkom Indonesia berkontribusi untuk bangsa Indonesia serta masyarakat sekitar. Perubahan pasti terjadi. Tak bisa dihindari, taklukkan semua ambisi. Berjalan seiring perubahan, jelajahi semua kemajuan zaman. Selalu ingin ku buat, terus melangkah, ikut berubah. Namun kadang dunia menjungkir terlalu kuat. Walaupun berat, ini cara terakhir untuk selamat. Elevating your future. Elevating your future. Tunjukkan pada dunia, kita mampu berelevasi jadi bangsa yang luar biasa. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan video materi yang telah saya buat mengenai strategi bagian sumber daya manusia terhadap kinerja positif bagi perusahaan. Dengan pengelolaan SDM yang baik dan juga tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kinerja yang positif dan juga produktif. PT Telkom Indonesia adalah contoh nyata bagaimana perusahaan dapat mengelola SDM yang baik, sehingga dapat membawa dampak positif bagi lingkungan perusahaan. Mari kita wujudkan SDM yang unggul, produktif, dan juga efektif dalam setiap perusahaan dan juga dalam setiap kinerjanya, untuk menciptakan dan juga membawa kesuksesan bagi jangka panjang di setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.